Iya, jadi ini sekarang aku masuk ke rumah. Bentar ya. Nah, hilang lagi. Oke. Nah, ini aku sekarang udah di rumah. Eh, oh gitu. Nah, tapi tadi barusan aku udah ngucap-ngucap bahwa suamiku pasti udah lapar. Nah, jadi pasti urusannya ada hubungannya dengan makanan. Oh, belum tentu hanya makanan gitu kan Kak Rachel. Hei, ini Mbak, tolong ya Mbak, ini belanjaanku. Tolong disiapkan untuk keperluannya. Nah, ini kebetulan aku mau kasih lihat ya suasana rumah, ya kan? Nah, oh, kelihatan nggak sih? Tuh. Dan juga masakannya. Ini semuanya ini makanya tadi kan Kak Rachel tadi kan bertanya kan mau Dani Dahlan catering atau mau Dani Dahlan pribadi. Iya, soalnya kan aku juga sekarang ada catering Dani Dahlan catering adalah makanannya ini adalah salad Padang, lantas ini gulai kacang panjang, lantas ini ayam bakar, ya kan. Nah, ini table settingnya aku pakai nuansanya adalah warna lembut. Kelihatan nggak sih? Kelihatan keren banget itu. Itu warna lembut untuk gelasnya, lalu untuk piringnya itu hari ini temanya bunga-bunga ya Kak ya? Bunga-bunga banget, soalnya kan siang hari ya. Jadi kan aku juga kepengen sesuatu yang istilahnya yang fresh, ya kan? Ini kelihatan nggak sih table setting seluruhnya? Kelihatan? Nah, orang tuh udah takut-takut soalnya Kak. Kira-kira yang ini sama misalnya bunga-bunga sama yang gelas itu nyambung apa nggak, ternyata kerennya dipaduin begitu kan? Oke, nah sebelum aku lanjut dengan pertanyaannya, aku mau taruh dulu ya produk omanya, aku deret tuh. Kelihatan nggak sih? Tuh, semua produk wellness manis-manis ya udah di tempatnya ya. Oke, jadi sekarang aku akan menjawab ya pertanyaannya. Aku akan menjawab ya pertanyaannya Kak Rachel. Tetapi para Instagram home, stay at home, atau kalau tahun kita sekarang sudah new normal ya kan. Tapi kan kita juga new normalnya semuanya serba berhati-hati. Karena itulah si wellness products itu tetap harus kita bawa. Karena itu salah satu senjata kita untuk melindungi diri kita. Nah, sesudah itu kita tentunya juga selama kemarin kita PSBB yang cukup ketat ya kan, pasti timbul kreativitas kan. Nah, itu termasuk juga di diri saya ya kan. Jadi aku tuh mikir, aduh ngapain ya bangun tidur, oke kerja segala macam, tapi segalanya lebih cepat kan gitu, karena nggak perlu berpakaian yang dress up ya kan, cukup berpakaian rumah rapi harum itu tetap ya kan, wellness aja harum kok ya kan. Nah, terus habis itu kerja depan komputer segala macam, habis itu ngapain ya? Akhirnya aku terpikir Kak Rachel ya kan, bahwa lucu juga kali ya kalau aku mulai buka-buka deh ya lemari-lemari yang urusannya rumah tangga. Jadilah itu yang namanya dinner set. Biasanya kita hari-hari kan pakainya itu lagi, bener nggak sih ya kan? Nah, sementara aku sendiri kan pada dasarnya memang pernah punya usaha catering ya kan, jadi memang aku punya tema-tema. Selain itu memang aku agak-agak hobi gitu loh ya kan, punya beberapa set dinner set gitu ya kan. Tapi ya gitu kan, bahwa udahlah nanti aja deh gitu, ngeluarinnya juga agak-agak Malaysia gimana gitu kan ya. Nah, jadi aku kalau malam aku berpikir aku harus mikirnya lusa mau masak apa ya. Oke, kayak sekarang ini kan menunya ayam rendang ya kan, tentu pakai nasi lah ya gitu. Terus habis itu aku mau pakai table setting yang apa ya temanya. Nah, kayak gitu. Jadi besokannya aku ngomong sama si mbaknya masak, terus lusanya aku pagi-pagi bangun aku udah nyeting. Terus habis itu saking isengnya aku juga nyetingnya sampai sedemikian rupa, kalau ngikutin Instagram aku ada serinya loh. Tahu nggak Kak Rachel apa judulnya? Table setting 1 dan ya kan, table setting 1 dan kuliner at home.
Karena nggak bisa keluar rumah, jadi table setting 1, kuliner at home 1, sampai ada beberapa serinya. Iseng banget nggak sih gitu. Pasti gara-gara itu ya Kak Rachel sama Wellness jadinya minta aku siang hari ini. Nah, ini kan kalau kita udah lihat nih table settingnya semuanya nih kan memang oke lah, matching ya kan semuanya. Tapi aku cuma mau bilang ya kan, bahwa ini semua aku dapat itu tidak seketika loh, ya kan. Jadi aku misalnya, aku udah punya ini misalnya si serbetnya, oke, warnanya lime green. Terus ini ikatannya, si bunga ini aku dapat mungkin sekian tahun kemudian. Nah loh, ya kan. Tapi ya udah akhirnya sekarang ini kan akhirnya udah bisa 1 set ya kan. Nah ini juga tentunya dia si serbet sama placemates-nya matching lah ya, oke. Nah terus habis itu kenapa aku sampai berani belinya warnanya si lime green ini? Karena aku ingat, oh iya ya aku punya dinner set yang komposisi warnanya ada mewakili lime green ini. Jadi sebetulnya Instagramers itu sama kita sama dengan pakaian. Berpakaian kan kita ada teorinya atau motonya padu padan, ya enggak sih? Mix and match. Sama ternyata. Jadi di meja makan juga bisa loh kita mix and match. Contoh lagi nih, gelas nih. Nih gelas untuk air putih. Aku dapetinnya karena kebetulan kakak sepupuku itu ketua Dewan Koperasi Indonesia. Aku waktu itu diajak ke acara Dekopin di Bali. Jadi otomatis mengunjungi juga beberapa perajin yang dinaungi oleh Koperasi Indonesia. Dia bikin begini, keren banget. Ini kalau dilihat sebetulnya agak-agak asimetris, tapi susah ya karena transparan. Kok lucu banget gitu kan. Udah. Terus kenapa? Terus lokal banget. Berapa tahun kemudian tidak di tempat yang sama, aku nemuin ini, gelas wine. Kok sama ininya? Kan kita bicara kayak baju aja deh gitu ya. Kan baju kemeja putih kan mereknya macam-macam dong. Ini gelas juga gitu, lucu banget kan gitu. Jadi istilahnya Instagramers lebih-lebih yang para millennials ya kan. Ini sama juga seperti gaya hidup menabung. Kita menabung aja dulu, lama-lama tato kita bisa tatanya itu lengkap 1 set. Karena kalau ditanya belinya macam-macam, kayak kita juga beli blus dulu, beli bawahannya dulu, beli kemeja dulu, beli celananya dulu, beli sepatunya, beli ikat pinggang, beli tas atau beli dompetnya atau jam tangannya. Udah kan nggak mungkin satu kali beli kan belanja, belum tentu juga padu padannya benar, iya nggak? Sama kita juga di rumah tangga juga begitu. Dan ini juga untuk para pria-pria ya kan yang tinggal sendirian di apartemen ya kan, jangan kehilangan akal. Aduh hari gini deh. Try to amuse yourself, try untuk bikin betah di rumah, ya kan? Bikin kegairahan di rumah. Makanannya nggak apa-apa, cuma nasi goreng sama telur ceplok gitu. Tapi ditatanya manis, kan pasti appetite-nya lebih besar nggak sih? Ya nggak, ayo percaya, setuju kan? Oke, terus aku cerita lagi nih, aku dapat baki ini juga nggak sengaja karena aku selalu ingat, oh aku udah punya color combination atau pasti ada preference lah ya kita semua. Bakinya pun juga kalau diperhatikan kuning loh, lihat nggak sih ini bakinya kuning, kelihatan nggak sih? Nah bakinya kuning, terus ada juga gambar lainnya sendiri, kelihatan nggak sih? Iya. Ya kan, nah tuh ada gambar lainnya sendiri. Jadi akhirnya secara keseluruhan temanya aku hari ini memang mayoritas kuning. Tapi aku mau kasih lagi tips nih. Aduh, kita beli 6 set istilahnya 1 set itu ada 6 potong ya kan. 6 untuk piring makan, untuk lapisannya ya kan, mau makan pakai kuah, pakai nasi dan lain-lain kan pasti ada piring kecilnya. Tato pecah. Enggak lengkap, ya kan? Jangan kehilangan akal, biarin aja. Jadi ingat tadi teori padu padan. Nah sekarang kita lihat teorinya ini deh ya. Nah kita lihat ada piring, sebentar kelihatan nggak sih? Oh nih kan ada piring makannya ya, yang pakai ada kuahnya. Karena kan saya makanannya ada kuahnya. Oke ini kalau bawahnya bisa nanti diangkat, bisa pakai nasi aja. Untuk nasi yang tidak berkuah. Terus habis itu ini untuk saladnya, lihat kan? Lihat ya. Oke, nah ini si piring saladnya katakanlah pecah 1 gitu ya kan? Nah ini aku akan taruh di samping.
Ntar, jangan sampai pecah. Contohnya beneran saya yang kena pecah. Ya kan? Terus, aku ini beli juga di Bali juga loh. Lagi kena macet. Tahu-tahu saya mau aku lihat itu kok ada toko lucu banget gitu loh, warna-warni. Ya kan? Ini warnanya kayak begini. Aku taruh aja. Tuh juga warnanya matching aja tuh. Coba kita lihat sekarang padu padannya. Nah, lihat kan? Nah, nggak perlu harus mesti satu set sama bunga-bunga tadi. Oke, nah terus kita juga lihat tadi kan aku bilang serbetnya warnanya lime green bukan? Ya kan? Oke. Aku bosen masa semuanya kita kan ada 6 seats ya, ada 6 kursi. Aku juga mau yang lainnya kuning kenapa? Ya, nah kayak gitu. Karena kita punya serbetnya nanggung nih, ada 6 tempat duduk. Aku yang punya lime green tinggal ada 3 misalnya, atau tinggal ada 2. Ya udah cari aja lagi si kuning misalnya. Cari aja lagi misalnya nih, saya contohin lagi, ya kan? Ada unsur pinknya. Bisa juga tuh, akhirnya piringnya pakai pink juga, terus mungkin juga kalian serbetnya juga pink, atau kalau iya putih deh yang udah pasti bisa gitu loh. Jadi jangan istilahnya kehilangan akal. Jadi si padu padan ini seru banget loh, si padu padan ini sumpah, ya kan? Dan kenapa Kak Rachel? Jadi kalau padu itu, jadi jangan takut-takut sebetulnya. Yang penting ada warnanya, yang jadi benang merah, nggak apa-apa gitu ya. Persis. Yang penting ada warnanya, ada benang merahnya. Tapi kalau pun nggak ada benang merahnya, bisa juga kita kontras, ya kan? Jadi ini kan sekarang ini kan kalau mau dilihat ini kan warnanya pastel ya. Kontrasnya tadi kan mulai aku taruh juga kan piring saladnya orange, terus ada pink ya kan. Tapi kalian nggak punya, mungkin nggak sih kita naruh hitam? Boleh aja kita naruh hitam, ya kan? Tapi ditambahin dia sesuatu juga ada hitam di somewhere. Jadi ada pengulangan. Nah, teorinya ada pengulangan. Contohnya di sini, ya kan? Aku mau kasih lihat. Aku kebetulan ada foto. Maaf ya, ini kebetulan di foto diri. Ya, foto diriku ini adalah kebetulan mana sih, kelihatan nggak sih? Mana dia? Nah, kan foto dirinya ini kan hitam nih, kelihatan nggak sih? Iya, kelihatan. Nih. Turun dikit nggak? Turun. Nah, foto dirinya kan hitam nih, ya kan? Aku cari temennya apa ya supaya hitam juga. Nah, kebetulan aku dapet nih. Nah, ada art piece, ya kan? Bingkainya warnanya hitam, aku taruh aja di sebelahnya, misalnya kayak gitu. Ya kan, jadi selalu ada pengulangan gitu. Jadi nggak apa-apa yang namanya lagi-lagi padu padan seru-seru aja. Terus aku juga kepengen kasih tahu ya kan, agak sedikit dong ada tips dong mengenai penyajian makan ya kan. Ini kan kebetulan kita jadinya semua aku dan suami dan keluarga kita jadinya late lunch ya kan. Terus ya agak-agak gaya dikit kali ya karena kita weekend gitu. Makanannya Indonesia, emang perlu kita juga menyajikan selain air putih gitu ya kan, mau menyajikan wine gitu ya, boleh-boleh aja dong, kenapa enggak gitu. Nah kebetulan ini juga soal wine ya kan, sedikit ada tips ya. Kalau kita bicara wine, karena siang hari aku tadi udah nyiapinnya tuh wine yang putih, jadi white wine ya kan, dan ringan loh. Jadi kita di sini wine itu manfaatnya adalah untuk meningkatkan cita rasa lidah kita bila kita nantinya sembari makan, bukan untuk mabok, tidak. Jadi kita juga minumnya seteguk, habis itu suapin makanan, terus ngobrol seteguk lagi. Kalau haus ada air putih. Nah itu tips dari aku. Nah ini kebetulan aku siapkan wine-nya. Nah, wine putih ini, ya kan, ini, coba, wine putih ini sudah dingin, karena kalau wine putih ini memang harus didinginkan, kalau merah tidak, ya kan. Nah, ini kebetulan saya juga udah ada holdernya, ya kan, kebetulan udah punya nih holdernya, kelihatan nggak sih? Oh iya, Ya kan. Nah, tapi karena ini wine-nya wine putih, jadi aku masukin ke chiller. Nah, ini es nih di dalamnya sini, supaya ya kan, supaya dia juga tetap awet dingin.
Karena kan kita pasti juga kalau nuangin wine juga jangan langsung diisi penuh loh ke dalam gelasnya. Pertama belum tentu si tamu atau bahkan kita sendiri cocok sama wine itu. Wine itu kan ada harganya, dikit aja dulu sepertiga gelas juga nggak apa-apa gitu, tinggal nambah fine gitu loh. Tapi jangan terus abis itu tok dibuang di dapur. Nah itu berarti mubazir, kita tidak bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan cita rasa lidah kita dengan kita dibantu dengan wine itu, bukan untuk dibuang gitu. Terus kalau mamanya juga kita memang tidak mau sama sekali berbau alkohol, kan juga ada loh wine-nya itu yang istilahnya tanpa alkohol, disebutnya sweet wine. Nah kalau sweet wine itu adalah untuk menemani dessert atau makanan penutup. Nah, bicara soal makanan penutup, kebetulan aku juga ini sebetulnya seperti kalau kita sebelum makan kita ada koktail atau mau untuk penutup juga nggak apa-apa. Aku siapkan, ini adalah punch. Punchnya ini, nah kelihatan kan, punchnya ini adalah ala rumah aku. Jadi tentunya air putih, pakai Sprite, pakai Sunkist, tapi juga di dalamnya, ya kan? Di dalamnya, oh si Mbak ininya sendoknya belum dikasih. Mbak, sebentar, aku pakai sendok kecil aja ya. Oke, di dalamnya itu, nah, ada kelapa, ada jeruknya, ya kan? Nah, ada nata de coco, kelihatan nggak sih? Oke, terus supaya ada pemanis, jadi sejeruknya itu jangan dibuang kulitnya, ya kan? Ya tentu dicuci dulu lah ya, terus taruh aja di tengah sini. Jadi akhirnya kan komposisi warnanya lucu kan? Gitu. Terus aku juga bikin ya kan gel, ya kan? Nah ini, kelihatan nggak sih? Cakep banget Kak. Ya namanya juga punya usaha catering, jadi ya harus dong ya. Nah aku cerita dulu. Nah gel ini juga sederhana banget loh pembuatannya. Ini adalah gelnya dari coklat. Sausnya ini campuran coklat sama kopi. Nah tadi yang aku ketinggalan, kenapa aku pergi, karena aku beli dulu wafelnya ini. Itu jadi ketahuan ya, aku tadi beli wafelnya. Kalau enggak kan enggak lengkap ini penampilan. Jangan salah, dessertnya aja harus ada penampilan loh, gitu. Gitu Kakak Rachel, mudah-mudahan cukup. Iya, pasti itu memang diciptakan ada fungsinya. Kayak gini aja deh, wine itu kan adalah buah anggur yang difermentasi, ya kan? Ya segala sesuatu kayak gini aja deh, tape ketan itu kan juga hasil fermentasi kan, sehingga akhirnya alkoholnya keluar. Jadi memang nggak sengaja, memang istilahnya berasa alkohol gitu. Tapi itu adalah by nature, karena hasil daripada fermentasi dari si buah itu sendiri. Kalau kita lihat gitu caranya mereka fermentasi juga kan seru banget gitu loh. Nah, jadi memang ini ada maksud dan tujuannya gitu. Nah, kalau yang tidak tahu, memang kadang-kadang minum wine juga tidak untuk pendamping makan, ya kan? Orang sekarang kan juga ada yang begitu. Nggak apa-apa juga sih, cuman tetap aja ya kan, kita semuanya kan tidak mau ya melakukan berbuat sesuatu yang mengakibatkan sesuatu yang haram, yaitu apa? Karena kita mabok, kita kasar sama orang, ya kan, sehingga akhirnya terjadi suatu hal yang fatal yang tidak boleh seharusnya gitu-gitu. Nah karena itulah kalau mau minum, ya kan, sebaiknya adalah sip by sip aja gitu, jangan sekaligus kayak orang haus. Kalau haus ya minum air putih aja kali. Ya karena gini, sekarang tuh kan kayaknya wine itu udah jadi sudah semakin banyak orang yang kenal wine. Ya. Cuman kadang-kadang cuma tahu, nggak tahu tata caranya, nggak tahu fungsinya apa, ya kan? Iya. Gitu. Jadi ya. Iya. Iya. Itu loh tipsnya. Iya. Ya kan? Ada putri loh dengan kita kan. Siapa? Kamu
Putra Latif. Hai Ade, aku tuh manggil kesayangannya Ade loh. Hai Ade. Nah, ngomong-ngomong wine, aku mau lanjut dikit ya. Kalau merah itu adalah untuk yang daging ya. Kalau yang putih itu untuk ikan. Ya, kalau yang merah adalah untuk daging. Tapi biasanya orang kalau mau lengkap nih dan kalau kita bicara not eating tapi dining ya kan. Kalau eating itu kan karena memang buru-buru, yang penting kita mengisi perut kita supaya kita bertenaga, dan juga memang karena waktunya. Jadi biasanya makan siang itu biasanya buru-buru kan kalau orang yang lagi bekerja ya kan. Nah, jadi kalau banyak kita dining, nah dining itu barulah kita menikmati suasana, table settingnya termasuk suasana dong, itu mencakup suasana. Lantas ketiga adalah makanannya sendiri. Lantas juga companionnya. Companion itu adalah teman-teman atau tamu-tamu atau keluarga yang makan bersama-sama, ya kan. Nah, untuk itulah pasti makannya lama. Dihidangkanlah dulu white wine untuk menemani si makan pembuka, ya kan. Apakah itu panas ataukah dingin? Kalau panas itu sup, kalau dingin itu kan salad, ya kan. Lantas baru habis itu masuk main course. Kalau main course itu ikan, punya dua pilihan, mau tetap putih, ya kan, white wine, atau mau ganti red wine, karena mungkin pribadinya lebih seneng red wine, karena ada orang yang cocok-cocokkan loh, ya kan. Nah, tapi kalau namanya daging, ya otomatis biasanya ya memang pasti lebih enak dengan si red wine. Nah, tapi kalau siang hari ini yang aku udah persiapkan, ini kan kita bicara Indonesia kan, masakannya Indonesia, ayam rendang, gulai kacang panjang, ya kan. Terus gitu, oke, memang ada saladnya, salad Padang. Kenapa aku siapkan juga ada piring kecil di samping kiri? Kalau makanan internasional itu kan biasanya adalah untuk roti kan. Tahu kan Kak Rachel, roti, ya kan, Instagramers kan ada roti, kan. Nah, kalau ini aku enggak, aku kombinasi lah, West meets East gitu loh, ya kan. Jadi tetap aku penataannya itu table settingnya, ya kan, si piring kecil itu di kiri adalah untuk makan salad. Dan biasanya kalau orang Indonesia makannya kan semua berbarengan, betul nggak sih? Jarang kan yang ada yang first course dulu, makanan pembuka dulu, makan penutup. Jadi kalau aku di sini memberikan pilihan kepada nanti keluargaku, ada yang mau makan salad dulu, ya udah piringnya diangkat aja dulu, piring makan makan utamanya, ya kan. Tapi kalau mau bersamaan makan salad, habis itu makan nasi, makan salad lagi, makan nasi. Jadi bebas-bebas aja. Itu juga jangan sampai kita juga istilah kaku gitu loh dengan teori-teori itu. Aduh, hari gini deh ya, yang penting kan kita menikmati, ya kan. Betul. Terus tadi juga aku lihat yang di dessert kan, Ya. kakak tadi jalannya kan waffle gitu ya. Ya. Jadi itu juga selain fungsional juga cantik. Aku perhatiin dari tadi tuh semuanya begitu ya. Sampai kulit jeruknya pun fungsional juga, tambah rasa cantik gitu ya kak ya. Jadi memang Belanda tuh harus mengandung dua itu ya kak ya. Tadi perhatiin nggak si nasi? Si nasi juga aku kasih aksesoris loh. Mau lihat bentar nggak nasinya? Hanya karena untuk penampilan, lagi-lagi hanya untuk membuat orang langsung, aduh, jadi lapar gitu loh. Aduh, di sini ada adik Putra Latif loh, aku jadi malu loh. Aduh dek, maaf ya, ini my own style ya. Kalau aku salah jangan ketawain. Oke, kita lihat ya nasi aku. Nah, kelihatan nggak sih nasinya? Nah kan, pakai apa itu? Nah, pakai topi, pakai kalung kah gitu kan? Kalau ibaratnya kita berpakaian, kira-kira apa coba? Iya, betul banget. Kan kalau mamanya makanan Indonesia pasti nggak jauh-jauh dari bawang goreng kali ya. Soal nanti misalnya nggak seneng bawang gorengnya, ya sisihkan aja kali, dipinggirkan, ambil aja nasinya aja gitu. Tapi yang penting kan, aku pribadi aja ngelihatnya bahwa yang penting cantik, terserah deh gitu. Iya nggak sih gitu. Orang nggak suka, gak apa-apa, sisihin aja gitu. Nah, contoh lagi nih misalnya si salad, ya kan. Aku kasih lihat lagi si salad, ya kan. Ini salad Padang, ya kan. Kelihatan kan? Nah, di salad Padang itu kan daun salad, ya kan. Terus segitu, kalau yang putih-putih itu adalah telur rebus, ya kan. Nah, tapi terus ada chipsnya, chips kentang. Oh iya.
Nah, memang sebelumnya juga sudah kita campur sedikit aja. Nah, tapi di atasnya tetap dibanyakin. Jadi lagi-lagi makanan aja dia juga mau loh dikasih aksesoris gitu, Kak. Jajan nggak cuma enak tapi juga cantik gitu ya. Iya, jadi Rasanya panas sekarang Kak. ayo ke sini ya. Bener ya, abis ini ya aku tungguin ya. Ada yang nanya nih, makanan apa yang paling favoritnya Kak Dani selama work from home? Oke. Biasanya favorite. Oke, ini aku bukannya mengada-ngada ya, karena kan aku tentunya harus memikirkan keluarga ya kan. Jadi kalau mau ditanya favoritku sebetulnya bisa dilihat di Instagram itu serinya wisata kuliner at home. Jadi oke, rendang ayam ya kan, ayam bakar temenannya beda lagi, ada ayam kremes ya kan, terus gitu apa lagi ya, ini nasi bakar ayam ya kan, itu dia ditutup tuh sama nasi bakarnya, jadi di dalamnya daun pisang. Jadi yang dibakar tuh si daun pisangnya, di dalamnya ada nasi, jadi beda lagi penampilannya. Terus apalagi ya, oke, ada ketoprak, ada soto ayam kayak gitu-gitu ya kan. Terus juga ada apalagi ya, oh ini apa namanya yang juga aku suka ya kan, ikan-ikanan. Jadi ikan bakar ya. Kenapa dari tadi kebanyakan adanya bakar? Ya, kan kita juga harus menjaga kesehatan juga ya. Jangan terus-terusan goreng gitu loh. Jadi kan kita ada yang bakar ya, bakar atau panggang lah ya. Terus habis itu ada goreng ya, oke lah sekali-sekali ada yang berkuah ya kan. Jadi kalau mau ditanya, akhirnya secara keseluruhan ya aku senang makanan Indonesia ya, karena juga menyesuaikan lah ya sama seisi rumah gitu loh. Kalau Maya kita tanya misalnya bakmi misalnya, pede nggak ya aku bikin bakmi? Kayaknya rada nggak pede kali ya kalau bikin bakmi, ya kan gitu loh. Tapi kalau insya Allah makanan Indonesia, ya memang dapur rumah sendiri kan gitu Kak Rachel. Tapi terus gitu kalau Maya gini, bikin pasta Italian food, pede nggak ya gitu. Nah itu mungkin sih kalau Maya sekali-sekali, kebetulan Mas Desra suamiku, malah Mas Desra jago bikin pastanya gitu loh gitu. Jadi ya bolehlah sekali-sekali gitu. Ini ada Hasina nih Kak Hasina. Hai Hasina, hi darling, how are you? Kapan aku dijamu di rumah Mbak, katanya begitu. Oh, of course dong, anytime, hi darling. Kak Hasina, nanti kita sama-sama nih ke rumah Kak Dani ya berdua. Yuk. Kalau makanan itu kan kelihatannya banyak nih Kak ya. Biasanya habis dalam sehari atau bisa disimpan terus jadi menu besok. Kalau dalam Kakak gimana tuh Kak? Oke, kalau namanya cara penyimpanan, aku rasa sih semua rata-rata ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga sudah tahu. Tapi untuk milenial, pernah dengar dong istilah Tupperware ya, benda-benda Tupperware itu. Nah, punya-punyaan loh. Jadi setiap jenis lauk simpanlah di dalam Tupperware, ya kan? Habis itu masukkan ke lemari es. Lantas kalau mamanya di sini kebetulan aku juga kan ada freezer ya kan, yang ukurannya agak cukup besar gitu. Jadi kalau mamanya misalnya di sini, aku kan hari ini kan aku makan berenam ya kan, karena itu juga aku table settingnya kan 6. Ya aku juga taruh ayamnya, karena aku selalu kalau mamanya masak ayam juga dengan pesanan cateringku, ayamnya itu 1/4-nya gitu. Jadi cukup besar lah, insya Allah sih pasti kenyang gitu loh. Kecuali kalau kecil mungkin aku nggak serve 6, mungkin aku serve-nya ya minimum 10 atau mungkin 12 kan, siapa tahu satu orang mau 2 kan gitu loh. Nah jadi kalau mamanya di sini kebetulan, kalau aku loh ya gitu, siapa tahu gitu, terus tahu ada yang kepengen lagi gitu, jadi kita udah prepare, udah dibumbuin segala macem. Nah itu masuknya ke freezer gitu. Jadi kalau mamanya misalnya kepengen lagi ya kan, tapi udah kenyang, tapi dia kepengen lagi, oke, mau diulang lagi nanti malam. Nah kan kita udah tinggal keluarin. Jadi sekali bumbuin tuh yang nggak hanya untuk 6, sayang kan. Tahu sendiri kan bumbu Indonesia seperti apa kan, ya kan. Hasina tahu lah, sama dengan the way you cook juga kan, pasti the bumbu is very rich. Lebih-lebih ada Putra Latif.
He knows even the best. Nah, pertanyaannya menarik nih yang berikutnya. Table settingnya, piring-piring cantiknya simpannya gimana, Mbak? Disusun aja atau kertas biasanya? Oke, aku kasih lihat aja deh ya, nggak apa-apa kali aku buka-bukaan. Ini kelihatan kalau di sini bahwa aku juga punyanya nggak terus semuanya satu seri seluruh hidupku aku cuma punya yang bunga-bunga, enggak, yang bunga-bunga juga aku cuma punya berapa ya, kalau nggak salah 8 ya, 8 apa ya, aku selalu berusaha punya 12 tapi kan jarang ada yang jual 12. Nah jadi akhirnya ya aku simpan biasa aja di lemari. Maaf ya pakai bunyi-bunyian kuncinya. Ini aku simpan aja biasa di lemari. Tuh. Biasa aja di lemari. Ya kan? Gitu. Waktu itu kan Kak Rachel bilang gimana kalau putih? Ya kalau putih ya udah, putih paling gampang lah ya. Aku rasa aku nggak usah hari ini ngomongin putih ya. Kalau putih pasti gampang aja. Oke, kalau di lapis kertas iya betul nih. Tuh. Lapis semua ada kertasnya in between. Gitu. Ya kan ya. Kalau mau ditanya soal rapi, ya kita juga ngakuin lah ya, kadang-kadang kan kita juga ada sedikit terburu-buru ya kan. Lain dengan kita nyimpan baju, kalau baju mungkin kita harus lebih rapi lah lipatannya. Tapi kan kalau piring dengan si kertasnya itu tadi ya nggak apa-apa, gitu aja. Yang penting dia tidak tergesek atau terlebih-lebih kalau banyak kita mau mengambil terus ya takutnya retak atau gimana, tapi ya insya Allah sih nggak gitu-gitu amat. Kalau saya lebih kepada supaya tidak licin, itu aja. Ya kan kalau licin kan jadi ini aja, jadi grogi kan kita kalau licin. Ya. Nah, berarti kan kalau buat yang misalnya keluarga baru atau baru menikah, baru mau beli perabotan sendiri gitu kan, biasanya pasti pertama-tama pilih yang aman-aman, putih aja ya kan, yang Betul. tapi setelah putih sebetulnya kalau tips dari Kak Dara itu gimana Kak? Gimana cara pilih tableware yang buat di rumah yang dari mana sendiri? Sebaiknya coraknya kayak gimana? Biar mereka tuh pada pede semua gitu beli-belian ya. Oke, kita bicara putih kalau bisa tergantung dari apartemennya. Apartemen kalau kamarnya 3 kan berarti minimum tinggal berempat ya misalnya. Terus habis itu otomatis kan kita juga lihat meja makannya ini memang dengan luasnya apartemen ya kan bisa berapa seats ya kan, 6 seats atau 8 seats. Kalau 8 seats berarti ya kita kalau bisa si putih ini kita punya 12 ya kan. Jadi ada 4 ini adalah untuk spare supaya tetap dia konsisten seragam misalnya. Tapi kalau mamanya misalnya nih ada yang merasa bahwa bosen dengan putih aja ya kan, mau juga bicara misalnya warna lain ya kan, boleh aja gitu. Jadi 6 putih terus gitu 6 mungkin kuning misalnya ya, kenapa kok aku nyebut kuning lagi ya, anyway. Nah terus tapi katakanlah sekarang kita putih ya, kita lagi bicara putih. Sebelum kita membeli dinner set yang kedua dengan corak atau juga warna polos yang lain, sebaiknya kita lengkapi dulu dengan serbetnya, placemats-nya ya kan, untuk placemats tuh penadah piring ya kan. Nah, justru di sini keuntungannya si putih di penadah piringnya dan serbetnya itu bisa macam-macam coraknya. Bisa black and white ya kan gitu, bisa bunga-bunga, bisa kotak-kotak ya kan, bisa stripes, bisa abstrak ya kan, karena putih kan. Jadi mainnya itu di placemat sama si serbetnya ya kan, karena di situ kan paling tidak kan menyimpan itu tidak terlalu banyak makan tempat, betul nggak? Kita bicara apartemen loh nih ya kan, dan lagi pula juga supaya nggak bosen kan lebih gampang lah kalau yang diganti itu adalah perlengkapan tadi tersebut gitu, daripada piring. Belum lagi juga selain nyimpan juga mungkin kita juga ada budgeting kan gitu loh. Nah terus habis itu baru untuk ya, ini kebetulan aku juga kebetulan walaupun dapatnya beda-beda ya kan. Contoh ini juga aku dapat mangkok-mangkoknya juga sedemikian rupa tuh semuanya satu set, kelihatan nggak sih? Satu set sama si gelasnya gitu, nggak sengaja loh. Nah terus gitu aku beli ini, kayaknya agak susah nih aku ngangkatnya. Nih aku juga beli ini piring ini, kelihatan nggak sih piringnya? Ini semua serba transparan, kehijau-hijauan. Ini
kenapa aku karena udah sekali aku dapat yang transparan hijau itu tadi, jadi pas aku lihat kapan gitu, sekian bulan kemudian, sekian tahun kemudian, lucu ini untuk nambah-nambah gitu. Walaupun akhirnya terus terang ada yang mubazir, ada beberapa yang aku jarang pakai karena ya gimana ya, emang gitu aja kadang-kadang. Jadi aku juga kasih nasihat, jangan juga terlalu ini deh, terlalu yang enggak, benar-benar harus diperhitungkan tempat menyimpannya ya kan, lantas juga manfaatnya kan. Juga kalau di apartemen kan kita juga kalau ngundang orang, katakanlah prasmanan juga paling, prasmanan tuh maksudnya buffet ya, bukan sitting dinner ya, atau sitting lunch ya kan. Paling kita dengan luasnya apartemen, katakanlah mungkin paling banyak 20 atau 30, ya udah itu aja kan. Tapi kalau mamanya mau lebih daripada itu kan biasanya kita juga akhirnya pakai caterer, betul nggak sih? Nah, oke, balik lagi, menurut aku yang bisa juga dipermainkan, ini kan aku kebetulan harus kontrasnya. Piringku bermotif, jadi semua piring lauknya ya kan polos. Nah, tetapi kalau tadi piringnya kembali, piring makannya putih, piring lauknya kan juga bisa warna-warni itu. Jadi tapi ada tapinya. Kalau mau di padu padan, ya kan? Padu padannya ini misalnya gini, si temanya misalnya merah hijau, ya kan, merah hijau. Nah, si piringnya tetap putih, terus gitu placematesnya sama si serbetnya merah ya kan. Terus nanti piring lauknya ada merah, ada hijau. Hijaunya lagi bisa ditambah dengan misalnya dedaunan atau bunga ya kan, untuk centerpiece-nya atau bagaimana gitu loh ya kan. Atau totok sendoknya totok bisa dapat sendok merah, ini lucu banget gitu loh ya kan. Nah, jadi selalu ada pengulangan warna-warna yang nantinya akhirnya saling, yang tadi benang merah ya istilahnya Kak Rachel tadi, benang merah atau silver lining gitu ya, benang merah atau silver lining, bahwa akhirnya at the end bahwa merah, hijau, putih gitu temanya. Nanti kapan lagi black and white, tapi itu tato muncul ting black and white atau ada kuningnya, lucu loh, black and white atau ada kuningnya. Terus jangan salah, bisa juga tato biru kobaltnya wellness misalnya, seperti ini baju saya ya kan. Si biru ini bisa sama merah, bisa sama kuning, bisa sama hijau gitu loh, siapa takut gitu loh. Si biru ini juga lucu loh ya. Ini aku mau kasih lihat nih, ada piringku juga kebetulan bermotif ya kan. Dia motifnya itu adalah, mudah-mudahan aku ngambilnya tidak susah ya. Oh, kelihatan. Oke. Nggak susah. Nah, ini aku kasih lihat ya, ini biru, merah, orange. Ini buah-buahan ya kan. Nah, ini aku cuma punya piringnya ya. Aku punya piringnya. Terus satu hari aku lihat ada piring kecil ya. Kelihatan? Ini buah-buahan juga. Oke, kalau ditanya dia nggak berteman sama yang tadi, tapi aku suka cuek aja. Aku taruh aja begini, maaf ya sebentar ya. Kelihatan nggak sih? Iya, Tuh, aku taruh aja, dia nggak ada temenannya loh. Maksudnya dia nggak berteman, tapi aku jadiin sahabat aja. Emang kenapa? Ya kan, siapa takut gitu. Kalau ditanya, Mbak, salah tuh piringnya. Siapa bilang, ada temanya. Tuh, sama-sama buah-buahan loh, gitu misalnya. Walaupun juga buah sama bunga juga boleh, gitu. Gitu. Dan warnanya pun ya Kak, itu sebetulnya dua piring tadi warnanya pun masih nyambung tuh. Nyambung, memang nyambung ya kan. Nah, satu lagi aku jadi kasih tahu deh nih, pasti diketawain deh. Ini ada laci serbetku, kelihatan nggak sih ya kan. Jadi karena aku memang kebetulan mainnya di 3 warna utama, ditambah nih ya, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada tambahannya lagi orange. Nah, aku mau kasih lihat ya, misalnya orange sama hijau dan merah. Ini aku kasih lihat bentar ya. Ke tadi piring yang tadi itu yang tabrak lari ya. Tabrak lari loh. Nih. Tahu aku taruh merah. Why not? Ya kan? Tuh, why not kan aku taruh merah.
Terus aku mau taruh hijau juga. Iya. Why not? Nyambung. Uh-uh. Aku mau taruh orange. Tuh, why not? Nah, jadi di sini kesimpulannya Instagramers dan Kak Rachel ya, bahwa dalam satu meja pun tadi 6 tempat duduk apa 8 tempat duduk, mau warna-warni si serbetnya, kenapa enggak? Karena mungkin kalau di sini ya kan, untuk aku juga mesti fair ya. Ya tadi lagi-lagi budgeting, mendingan main di serbet aja deh sama placemats. Aduh lucu kali ya, udah cukup deh menimbulkan udah menjadi sesuatu gitu loh. Oh, terus ada satu lagi nih, Ini kebetulan aku punya set-setan nih ya, gelas seperti ini. Gelasnya kan agak pendek. Ya, aku agak-agak kasih tips dulu deh bentar ya. Aku ganti bentar. Gelas agak pendek. Aku ambil di sini warna orange. Ya, tapi di sini dengan catatan, kelihatan nggak sih? Ini kan gelasnya ya. Oke, serbetnya kita taruh di sini. Kelihatan kan? Nah, that's it tadi udah berantakan aja gitu kan naruhnya. Bisa bayangin nggak sih? Siapapun tamu yang baru datang, dari jauh dia ngeliat ini si gelas dengan serbetnya yang kayak begini kan langsung, lucu banget, itu apa gitu kan. Jadi nanti baru kan kalau kita bilang istilah table manners ya kan, si serbet waktu kita duduk, si serbet itu kan ditaruh di pangkuan kita ya kan, barulah gelasnya diisi sama air. Karena itu aku jadi panjang loh ngomongnya. Karena itu aku ada ini jak. Kelihatan nggak sih, semua serba transparan. Ini juga jangan ditanya aku dapatnya kapan, aku udah nggak inget. Nah, jadi step by stepnya ini kan diambil karena masih tamu kan, terus baru dia dituangin air mie putihnya gitu. Iya, benar ya. Jadi memang kita harus kreatif ya. Maksudnya kita nggak cuma cantik, fungsional. Gelas tuh nggak cuma buat minum, tapi bisa buat tempat taruh serbet tadi juga. Betul banget. Jadi kitanya juga nggak tahu ya, aku waktu ngejalaninnya itu lebih membuat hatiku bahagia. Jadi balik kepada bottom line, kita bicara mengenai PSBB kah, new normal kah, stay at home ya kan, stay home, work from home ya kan. Alhamdulillah aku nggak bisa diem tetap gitu loh. Dan hatiku kan katanya salah satu supaya virus itu tidak berani sama badan kita adalah salah satunya batin kita kan harus aman, tentram, bahagia. Tidak dengan kemewahan, ya kan? Tetapi dengan ketentraman batin, betul nggak sih? Nah, ketentraman batin ini juga insya Allah harus diperjuangkan. Salah satunya yaitu, ya kan, cari-carilah hobi di sekitar rumah kita sehingga akhirnya kita lebih memanfaatkan, ya kan? Aku mau kasih lihat lagi, mungkin ini untuk penutup. Saya nggak tahu Kak Rachel, aku tidak sering beli bunga, ya kan? Jadi aku misalnya ini adalah tanaman dari kebunku. Nah, that's it, udah gitu aja. Kan seringan kita berpikir bahwa aduh mesti beli bunga ini itu lebih waktu kemarin PSBB flower shops kayaknya rata-rata juga pada tutup kan gitu loh. Kitanya juga agak ragu-ragu kan memegang si bunga-bunga itu, bener nggak sih? Mau disemprot juga sama awareness juga bahwa gitu ya kan. Jadi ya udah pakainya aja si tanaman dari halaman kita gitu. Jadi memang sesuai banget sama topik kita hari ini, happy at home. Yes. Bahwa di rumah itu kita jadi punya waktu untuk keluarin lagi koleksi-koleksi yang lama, berkreasi lagi ya. Betul. Jadi ya banyak kali tuh, ini bisa match sama ini fungsinya banyak. Kita tuh harus ada sesi selanjutnya nih Kak, harus wajib nih. Oke. Ngomongin table manner-nya, nanti begitu itu kan karena banyak sekarang orang yang dijamu, diundang ke jamuan resmi, tapi kadang-kadang mungkin cara pakai alat-alat makannya juga masih bingung, cara melipat serbetnya masih bingung ya kan, cara aku nih harus Oke, aku kasih lihat dulu sedikit ya.
aku terus terang juga ini kan tadi aku udah sebut ya, menunya itu adalah salad Padang, ya kan. Lantas menu utamanya adalah ayam rendang atau rendang ayam, lantas gulai kacang panjang. Nah, karena itulah aku juga siapkan seperti ini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih aku ada? Nah, kenapa garpunya ada di sebelah kanan? Ya nggak? Terus kenapa di sebelah kanannya si sendok? Karena garpu ini tujuannya untuk si salad. Sendoknya untuk makan nasinya, terus gitu garpu untuk makan nasinya ya ada di sebelah kiri. Kelihatan kan? Nah, kayak gitu. Jadi ya memang begitu salah satunya daripada istilahnya etiket menata meja makan. Disesuaikan tentunya dengan menu. Betul. Aduh, senang banget. Terima kasih banyak loh Kak Dani ini. Sama-sama kakak. Untuk tips-tipsnya juga, dan ternyata memang benar hati yang gembira itu adalah obat. Jadi buat imunitas juga kita ya kan. Terus tadi juga Kak Dani di awal udah mention bahwa memang perlengkapan buat new normalnya itu si orang selalu dibawa kemana-mana ya kan? Yes, harus. Lantas mungkin nanti Kak Rachel udah lebih tahu kali. Kan mau ada juga produk baru loh dari Wellness. Surprise sampai nanti yang acara yang akan datang kali ya. Kita nanti tunggu bahwa kita akan memberikan jadwal berikutnya bersama Kak Dani. Terima kasih Oke. banyak ya Kak. Sama-sama Kak Rachel, sukses ya.